Memasuki awal tahun 2016, Kejaksaan Negeri Soe langsung tancap gas memburu kasus dugaan korupsi di wilayah hukum Kabupaten TTS. Dari hasil penyelidikan, penyidik Kejari TTS berhasil menetapkan 9 orang tersangka dari 3 jenis kasus korupsi yang berbeda. Kepala Kejaksaan Negeri Soe, Oscar Douglas Riwu, kepada FBTV di kantor Kejaksaan Negeri Soe menjelaskan, saat ini Kejaksaan Negeri TTS sedang menangani beberapa kasus korupsi. Dari sejumlah kasus yang ada, terdapat 3 kasus yang sudah masuk pada proses penyidikan dan penetapan tersangka. Dari 3 kasus itu telah ditetapkan 9 orang tersangka. Oscar menambahkan dalam kasus pencetakan sawah polen ditetapkan 4 orang tersangka melalui dugaan pekerjaan fiktif senilai 250 juta rupiah di lokasi Melbara B dan penyimpangan 130 juta di lokasi Nino. Sehingga dari luas pencetakan sawah 50 hektar hanya dikerjakan seluas 20 hektar. Sementara untuk penanganan kasus dugaan korupsi di lembaga KPU TTS, pihaknya menetapkan 3 orang tersangka dari unsur KPU setelah 2 tersangka sebelumnya ditahan di Rutan Soe. Penambahan 3 tersangka tersebut lantaran ketiganya turut bertanggung jawab terhadap penyimpangan keuangan negara di lembaga setempat sebesar 1,8 miliar rupiah. Sedangkan penanganan kasus dugaan korupsi pada program Translok Kualin, Kecamatan Kualin tahun 2013 lalu senilai 5 miliar rupiah yang dikelola Dinas Sosial Nakertrans TTS, penyidik telah menetapkan 2 tersangka, yakni pejabat pembuat komitmen dan kontraktor pelaksana proyek. Sementara itu, penanganan kasus dana konsumsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati TTS tahun 2014 lalu, Oscar mengaku kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Oscar, peningkatan kasus tersebut ke tahap penyidikan lantaran adanya indikasi kuat perbuatan melawan hukum, di mana dana konsumsi tidak tersedia dalam APBD 2014 atau surat perintah kerja yang diterbitkan Sekda TTS Dr. Andus Salmun Tabun selaku pengguna anggaran kepada Ketua Dharma Wanita Nyonya Sonya Tabun Uli yang dinilai menyalahi Kepres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana kegiatan tersebut seharusnya dilelang secara umum karena anggarannya di atas 200 juta rupiah. Penyelidikan ya di tahun 2015 yaitu penyediaan makan minum tahun anggaran 2013-2014 di Sekretariat Daerah Kabupaten TTS. Kami tingkatkan dari penyelidikan ke tahapan penyidikan untuk kita mencari siapalah yang paling bertanggung jawab di dalam pengelolaan dana penyediaan makan minum di Sekretariat Daerah Kabupaten TTS. Melakukan penyidikan di dalam perkara atau dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pembangunan sarana dan infrastruktur di kawasan Transmigran Plus. Nah, itu kita akan menetapkan 2 orang tersangka ya, karena di tahun 2015 kami melakukan penyidikan umum, di tahun 2016 kami naikkan statusnya dengan menetapkan 2 orang tersangka. Selain itu di tahun 2016 target kami yaitu penambahan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi percetakan sawah di Polen, Kecamatan Polen. Yang sebelumnya 2 terdakwa sudah disidangkan dan sudah diputus pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, sekarang kami kembangkan dengan menetapkan 4 orang tersangka, ya, yaitu dari pihak supplier, terus dan kelompok tani. Kemudian itu kami juga akan kembangkan di tahun 2016 ini dalam perkara di KPUD. Paul Celerek, AFB TV melaporkan.